Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, inilah MPPT yang saya gunakan. Kenapa saya memilih MPPT lokal? Alasan utama itu apa sih ya? Settingannya itu bisa di adjust, di setting sesuka hati. Jadi kalau yang bagi pemula yang baterainya masih kecil, terus apalagi yang main sistem power wall gitu, ini bisa di setting dari sistem 3S sampai 13S itu bisa. Jadi keunggulannya ini settingan cut off-nya itu bisa diatur sesuai keinginan. Jadi cut off-nya itu bisa disetting, ya bisa dibilang setting semuanya sendiri lah. Kalau MPPT yang pabrikan yang ada di pasaran mungkin ya bagus ada ya, cuma saya cari-cari yang harganya agak lumayan itu masih jarang. Jadi kalau ini tuh ya harga lumayan, tapi dapat efisiensi tinggi, settingannya lumayan lengkap gitu kan. Ini misalnya ini mau setting cut off kalau baterai lithium nih. Kalau punya saya kan sistem 7S nih, 7S baterai saya sistem 7S. Dulu awalnya pakai sistem 4S, sekarang ganti ke sistem 7S. 7S ini jadi adjust berapapun bisa tuh. Misalkan kita mau remnya itu lumayan pakem selama saya pakai sih itu. Semua settingannya itu lengkap dari awal nih. Settingan cut off baterai bisa diadjust sesuka hati sampai 0, floating juga bisa di adjust. Ini apa namanya, ini buat kalibrasi baterai. Jadi kan baterainya berapa volt kita bisa disamakan. Misalkan di sini nih di PCTM-nya 25,7, di sini di MPPT itu 25,6,75. Ini karena 2 digit jadi selalu rubah-rubah. Ini voltase baterai bisa di-adjust. Ini voltase PV misalkan mau disetting voltasenya nggak sesuai, mau dicek pakai biar sama gitu, misalkan pakai avometer. Misalkan kita coba cek pakai avometer nih biar tahu PV nya itu berapa gitu kan. Kita cek PV nya berapa. Berapa kita cek, ntar kita samakan tuh. Itu tertulis 85,5 di voltmeter tuh, 5,5. Jadi kita setting sesuaikan di sini, bisa sesuka hati, mau dinaikin mau diturunin, jadi bisa. Terus yang kedua lanjut lagi settingan arus. Ini PV arus ini kan ini juga bisa disetting kalau misalkan nggak sesuai, nggak sama gitu kan.
kita mau ikut yang mana. Jadi kita punya alat ukur yang bagus, kita sesuaikan, nah insya Allah ini bisa sama gitu. Terus mana lagi itulah cut off baterai, floating, ini batas watt. Nah ini keunggulan yang jarang dimiliki oleh MPPT yang lain ya. Saya cari-cari itu jadi apa namanya ya, batas baterai ini, batas wattnya dari PV, misalkan PV nya sampai 700 gitu kan, cuma kita baterainya masih kecil. Biar baterai aman kita setting kecil, misalkan 10%, berapa misalkan 100 ampere 24, pengen aman kan 20%, maksimal di 500. Tapi walaupun PV nya gede dia akan ngerem di 500, jadi nggak khawatir apa namanya ya, bahwasanya charger terlalu besar itu juga nggak bagus buat baterai sih. Buat kesehatan baterai itu kurang kalau chargernya terlalu gede. Jadi usahakan ya kalau mau, ya ada sih spek-spek baterai yang bisa 1 kali C, tapi kalau kata saya sih mending cari aman biar baterai awet, itu 10% aja gitu kan. Ini begitu dinyalakan setting, ini tracking dulu, MPPT nya tracking, nggak langsung cet. Cas gede ini voltasenya masih tinggi, dia masih mau tracking nih tuh, lama-lama naik. Ini posisi panas trik nih tuh, naik 86, dia tracking lagi 80 tuh, 130 sampai peak. Diantar peak, kalau udah peak berhenti, dan kalau udah apa namanya ya, trackingnya udah nggak tracking terus, itu wattnya gede tuh sampai 230 240. Sementara PV yang saya pakai itu 400 WP, itu voltasenya turun. Ini lama-lama nggak turun sih dia, jadi kalau ngedrop tapi masih mampu ini di load misalkan 300 ini masih mampu nih, terus dia masih tracking tuh 298, masih tracking tuh. Baratnya belum stabil, dan cari watt, dapat watt yang paling gede itu. Jadi ntar kalau udah gede ini turun nih, nah tapi naik lagi nih, misalkan baterainya masih misalkan 10 ampere nih, 10 ampere, jadi kan kalau nyari aman 10 ampere, kalau nyari aman ya kalau 20% berarti kan di 2 ampere, misalkan 24, berarti mainnya di sekitaran 50 watt biar baterai aman tuh, bisa nyampe, hampir tadi barusan nyampe 400. Kita setting aja di misalkan maksimal di 70 watt, ini baterainya misalkan masih kecil. Nah, kita setting nih, bisa kelipatan 10 pokoknya. Nah, kita setting sampai 70 nih, misalkan 70. Udah kita setting, udah di situ dia, jadi wattnya nggak lebih dari 70 watt yang masuk gitu kan, jadi nggak lebih dari 2 ampere. Kalau ini voltase baterai, ini ampere PV solar panelnya, ampere solar panel. Nah ini watt volt solar panel nih. Jadi fungsinya batas apa ya, wattnya bisa dibatasi nih di sini nih. Jadi kalau kita masih punya baterai kecil, belum punya baterai besar, insya Allah aman. Nah ini karena berhubung baterai saya sudah ya lumayan lah ini sih, kalau hitungan spek pernah saya kuras sih masih di 100-an ampere. Jadi kalau apa ya, maksimal di 20 watt 20 ampere, 20 kali ya, yang hitung terendah aja 24, berarti kan sekitar 500. Nah kalau saya setting di 500
Tapi sebenarnya enggak, kalau saya sih belum dibatasin orang, kalau PV masih kecil mah masih aman ya batas watt kita naikkan. Kalau sistem 24 coba kita maksimalkan, dia nyampe berapa ya? Nyampe ya 900 watt itu maksimal watt PV yang terpasang ini dengan spek MPPT ini 40 ampere ini bisa sampai 500 tuh 900 nya aman. Cuma kalau saya ini kan karena berhubung baterai maksimal di 500 nyari aman sih, sebenarnya bisa dilebih, cuma saya pengen nyari biar baterai itu lebih awet aja. Nah, saya setting di 500 watt. Udah. Dengan enter, kalau udah enter, kalau ini kalau buat menu selanjutnya nih langsung tracking 57 44 38, ini tracking mulu, tracking terus. Ini setelah, jadi enaknya ini pas di setting dia MPPT nya kayak sistem standby doang, jadi nggak ngecas, standby doang. Setelah di enter settingan oke, baru dia mulai tracking lagi dari nol naik. Kalau PV nya apa namanya, pas posisi panas ini kebetulan masih posisi panas tuh, luar masih posisi panas, sangat panas malah tuh, sampai sangat panas. Jadi PV nya itu trackingnya langsung tracking terus. Tuh 200 bisa nyampe 200. Jadi cuma terpasang 400 watt, 200 lebih, 190. Ini ya anget-anget sih. Oh ya, ini saya tambahin kipas eksternal. Jadi ini sebenarnya udah ada kipas bawaan MPPT nya, ACC nya, cuma ini nyalanya terlalu panas sih. Emang bagus sih, jadi bagusnya apa, kalau nggak sering nyala ini dalamnya nggak cepet kotor. Kalau kipas nyala terus, kalau di dalam itu cenderung apa ya, dalamnya itu PCB-nya MPPT ini cepet banget kotor. Jadi kalau kotor lembab biasanya bisa short itu kan. Jadi ini sih bagus sih settingannya. Kalau seri yang terbaru itu, kalau yang seri ini kayaknya udah nggak keluar sih ya. Ini buatan lokal, buatannya Mas Andi Magelang. Yang seri ini udah nggak keluar kayaknya. Cuma yang seri sekarang itu ya ada, itu lebih bagus. Cuma sepertinya nggak ada casingnya, cuma PCB. Ya pokoknya rangkaian aja kayak seperti ini nih, kayak bentuknya kayak gini aja, apa cuma kit aja rangkaian. Tapi kalau bagi penghobi kayak saya yang sukanya kayak DIY ya, dibilang DIY gitu, mending lebih suka yang bentuknya kayak gini sih. Jadi kelihatan apa yang kita rakit itu kelihatan gitu kan, jadi nggak tertutup sih. Kalau ngomongin safety ya bagus ada casingnya sih sebenarnya kalau ngomongin safety. Cuma kan selera balik ke masing-masing ini sih, apa ya, pengguna gitu. Kalau saya pribadi suka yang agak apa sih ya, dia dibilang semrawut tapi rapi gitu, gimana sih ya, ya kelihatan lah barang-barangnya itu kelihatan, oh ini apa aja yang dipasang gitu kan. Jadi kita baca sekilas, nggak harus bongkar-bongkar, itu udah kelihatan ya. Keunggulannya ini